Halo guys, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arga, Salma, Tommy, dan Cika akan membahas bab 11 alat-alat optik tentang bagian-bagian mata, mata berakomodasi, dan batas data akomodasi. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur bagian-bagian mata. Ini adalah struktur dari bagian mata. Oke, yang pertama itu ada kornea. Kornea adalah selaput luar bola mata yang tidak berwarna, karena kornea berfungsi sebagai pelindung bagian dalam mata. Kornea selalu dibasahi oleh air mata. Yang kedua itu ada pupil. Pupil adalah celah bundar di tengah iris. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya yang menuju ke retina dan berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang sampai ke dalam mata. Yang ketiga ada iris. Iris adalah lapisan di depan lensa mata yang berwarna. Iris berfungsi mengatur lebar pupil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata bisa dikendalikan. Yang keempat ada lensa mata. Lensa mata adalah lensa bening di dalam bola mata yang berbentuk cembung. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya atau bayangan benda agar tepat jatuh di retina. Yang kelima ada retina. Retina yaitu lapisan mata yang berfungsi sebagai layar penerima cahaya atau bayangan benda. Lapisan mata mengandung sel-sel pekat cahaya atau bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Oke guys, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tommy. Bagian mata selanjutnya ada koroid. Koroid merupakan membran berwarna coklat tua yang terletak di antara sklera dan retina. Koroid terdiri dari berbagai pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Bagian mata selanjutnya ada sklera. Adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Bagian mata selanjutnya ada otot siliaris, yaitu bagian mata yang mengatur panjang fokus lensa. Dan bagian terakhir ada saraf mata, berfungsi meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan benda pada retina. Pada pembentukan bayangan pada retina ini terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui. Di antaranya adalah yang pertama, daya akomodasi. Daya akomodasi adalah daya menebal dan menipisnya lensa mata. Lensa paling tipis saat berada pada kondisi tidak berakomodasi. Kedua adalah titik jauh. Titik jauh adalah titik terjauh yang bisa terlihat jelas oleh mata yang tidak berakomodasi. Untuk mata normal, titik jauh letaknya jauh tidak terhingga. Yang ketiga adalah titik dekat, yaitu titik terdekat yang masih terlihat jelas oleh mata, yang saat berakomodasi maksimal. Untuk mata normal, titik dekatnya adalah 25 cm. Ketika kita melihat suatu benda, berkas cahaya yang dipantulkan benda masuk ke mata kita, dan oleh lensa mata atau lensa kristalin, berkas cahaya itu akan difokuskan sehingga bayangan yang terbentuk akan tepat jatuh pada retina. Oleh karena jarak antara mata dan lensa selalu tetap, maka untuk melihat benda yang jaraknya berbeda-beda, kecembungan lensa mata perlu berubah-ubah. Kemampuan otot siliar untuk mengubah kecembungan lensa ini disebut dengan daya akomodasi mata. Daerah penglihatan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan matanya untuk mengubah kecembungan mata orang tersebut. Orang normal akan dapat melihat benda yang sedekat-dekatnya pada jarak rata-rata 25 cm dan menggunakan daya akomodasi maksimumnya, dan akan melihat sejauh-jauhnya hingga jarak yang tak terhingga dengan menggunakan daya akomodasi minimumnya. Jarak terdekat yang dapat dilihat seseorang disebut dengan titik dekat mata atau punctum proximum, sedangkan titik terjauh yang masih dapat dilihat mata disebut punctum remotum. Berikut ini saya lampirkan gambar pembentukan bayangan benda pada retina, lensa mata yang berfungsi sebagai lensa cembung. Selanjutnya, perhatikan diagram pembiasan cahaya pada mata berikut ini. Semua benda yang teramati terletak di ruang 3, yaitu berjarak lebih besar dari 2F. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk di retina yang pertama adalah nyata, kedua terbalik,
3 diperkecil, keempat berada di ruang 2. Perhitungan untuk hubungan antara jarak fokus mata, jarak benda, dan jarak bayangan adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana f sama dengan titik fokus mata, s adalah jarak benda, dan s aksen adalah jarak bayangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk daya akomodasi mata. Jika lensa mata dianggap sferis bola dengan jarak permukaan depan lensa dengan retina 3 cm, hitunglah kuat lensa mata normal ketika mata melihat benda yang jauh sekali atau mata tidak berakomodasi dan ketika melihat benda pada jarak 25 cm atau mata berakomodasi maksimum. Yang kedua adalah perubahan kekuatan lensa mata dari tidak berakomodasi sampai berakomodasi maksimum. Dari soal dapat kita ketahui bahwa titik jauh sama dengan 3 cm dan jarak benda tak terhingga. Yang ditanya adalah kuat lensa mata normal saat tidak berakomodasi dan saat berakomodasi maksimum serta perubahan kekuatan lensa. Cara penyelesaiannya itu dengan menentukan kuat lensa mata normal pada saat mata tidak berakomodasi, jarak benda tak hingga, dengan persamaan 1 per jarak fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per titik jauh. 1 per jarak fokus sama dengan 1 per tak hingga ditambah 1/3, 1 per jarak fokus sama dengan 0 ditambah 1/3, 1 per jarak fokus sama dengan 1/3, jarak fokus sama dengan 3 cm sama dengan 0,03 meter. Daya lensa untuk mata tidak berakomodasi yaitu P sama dengan 1 per jarak fokus sama dengan 1 per 0,03 sama dengan 33,3 dioptri. Yang kedua adalah menentukan kuat lensa mata normal pada saat mata berakomodasi maksimum, S sama dengan 25 cm. Dengan persamaan 1 per F sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per titik jauh. 1 per F sama dengan 1 per 25 ditambah 1 per 3. 1 per F sama dengan 3 ditambah 25 per 75. 1 per F sama dengan 28 per 75. F sama dengan 75 per 28 sama dengan 2,7 cm sama dengan 0,027 meter. Daya lensa untuk mata berakomodasi yaitu P sama dengan 1 per jarak fokus sama dengan 1 per 0,027 sama dengan 37,03 dioptri. Jadi, kuat mata normal saat tidak berakomodasi adalah 33, dioptri dan pada saat mata berakomodasi adalah 37,03 dioptri. Yang kedua adalah perubahan kekuatan lensa. Delta P sama dengan 33,3 dikurang 37,03 sama dengan negatif 3,73 dioptri.